Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Suryani, NIM 24 dari kelas 5A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai reproduksi materi genetik pada makhluk hidup. Di sini telah disajikan submaterinya ada konsepsi reproduksi sel secara umum, perbedaan pembelahan sel baik itu aseluler, prokariotik, dan eukariotik, jenis pembelahan sel, dan tahapan dalam pembelahan sel. Nah, pada konsepsi reproduksi sel secara umum, di sini telah disajikan suatu fenomena di mana dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan kita pernah mengalaminya, yaitu apabila kulit kita terkena luka dan beberapa hari kemudian luka tersebut akan tertutupi oleh kulit yang baru. Nah, apa hal tersebut dapat terjadi? Nah, dapat diketahui bahwa pada sel sekitar kulit yang terluka tadi akan terjadi suatu proses pembelahan sel yang akan menghasilkan sel anakan yang mirip dengan induknya, yaitu kulit yang baru tadi mirip dengan kulit sebelum ia terkena luka. Kemudian pada kerangka berpikir di sini reproduksi materi genetik yang merupakan suatu peristiwa memperbanyak diri untuk pewarisan sifat, di mana ini dapat terjadi dengan proses replikasi. Nah, pada proses replikasi atau pembelahan sel ini terjadi dengan dua macam. Ada yang secara aseksual dan ada yang secara seksual. Kemudian pada pembelahan sel ini yaitu tujuannya untuk mereproduksi sel, untuk memperbanyak sel yang terjadi pada sel aseluler yang berlangsung dalam sel inangnya. Kemudian pada sel prokariotik di sini terjadi secara amitosis. Kemudian pada sel eukariotik terjadi secara mitosis dan meiosis. Kemudian pada slide ini disajikan tiga gambar, yaitu struktur sel aseluler, prokariotik, dan eukariotik. Di mana pada sel aseluler di sini dapat kita amati gambarnya terdapat kepala, leher, dan ekor. Sedangkan pada sel prokariotik di sini terdapat dinding sel, di mana dinding sel ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel ini, jadi tidak dapat berubah-ubah. Berbeda dengan sel eukariotik yang tidak memiliki dinding sel sehingga selnya dapat berubah-ubah. Kemudian berdasarkan ketiga gambar tersebut dapat ditarik suatu perbedaan struktur selnya, yaitu pada sel aseluler contohnya adalah virus, prokariotik contohnya bakteri dan ganggang kicau, pada eukariotik contohnya adalah protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Berdasarkan ukuran selnya, pada sel aseluler ini memiliki ukuran 25 hingga 300 nanometer. Sedangkan pada sel prokariotik ukurannya 1 hingga 10 mikrometer. Sedangkan pada sel eukariotik 5 hingga 100 mikrometer. Jadi berdasarkan ukuran selnya, ukuran sel yang paling kecil yaitu dimiliki oleh virus, yaitu 25 hingga 300 nanometer. Berdasarkan metabolismenya, pada sel aseluler ini tidak terjadi metabolisme karena pada aseluler, yaitu contohnya virus, tidak memiliki suatu organel yang dapat mendukung proses metabolisme. Contohnya adalah mitokondria. Jadi virus ini tidak memiliki organel yang namanya mitokondria. Berbeda dengan sel prokariotik yang dapat melakukan proses metabolisme secara anaerob dan aerob. Jadi anaerob ini merupakan suatu proses metabolisme yang tidak memerlukan oksigen, dan aerob ini memerlukan oksigen. Sedangkan pada sel eukariotik ini terjadi secara aerob saja. Kemudian berdasarkan nukleusnya, aseluler ini memiliki nukleat yang terdiri dari serangkaian DNA, RNA, dan organel lainnya. Kemudian pada sel prokariotik ini tidak memiliki nukleus, berbeda dengan sel eukariotik yang memiliki nukleus. Kemudian pada DNA, yaitu pada aseluler, terdapat pada virus yang hidup pada hewan. Kemudian DNA pada sel prokariotik ini bentuknya sirkular dan terdapat dalam sitoplasma. Kemudian pada sel eukariotik ini DNA ini sangat panjang dan terdapat di dalam inti. Kemudian RNA dan protein pada sel aseluler ini, RNA terdapat pada virus yang hidup pada tumbuhan dan sintesis protein pada tubuh inang. Kemudian pada sel prokariotik, di sini protein skeleton menentukan bentuk sel dari sel prokariotik tersebut. Kemudian eukariotik, di sini RNA dan proteinnya, sintesis RNA terjadi dalam nukleus dan protein disintesis dalam sitoplasma. Kemudian berdasarkan sitoplasmanya, sel aseluler ini tidak memiliki sitoplasma karena virus ini tidak berupa sel. Kemudian pada prokariotik memiliki sitoskeleton dan eukariotik sitoskeletonnya tersusun atas filamen protein. Kemudian pada pembelahan sel yaitu aseluler
memanfaatkan proses pembelahan inang untuk turut menggandakan materi genetiknya. Jadi terjadi di dalam sel inang tersebut. Kemudian pada prokariotik di sini kromosom akan memisahkan diri oleh adanya pemisahan membran plasma dan sitoplasmanya. Kemudian pada sel eukariotik, kromosomnya akan memisah melalui gelendang pembelahan. Berdasarkan organisasi selulernya, pada sel aseluler ini tidak bersifat seluler. Sedangkan pada prokariotik umumnya uniseluler dan eukariotik umumnya adalah multiseluler. Kemudian pada slide ini disajikan suatu video proses pembelahan sel pada aseluler, di mana di sini contohnya diambil dari virus. Jadi virus ini nantinya akan menginfeksi sel inang yang masih sehat. Kita amati videonya dan perhatikan bahwa DNA virus di sini akan menginfeksi DNA pada sel inang yang masih sehat. Di sini DNA virus berusaha untuk menghancurkan DNA sel inang. Pada proses pembelahan sel aseluler ini nantinya akan terjadi daur secara litik dan lisogenik. Nah, ini adalah proses di mana virus akan terbentuk virus-virus baru dan kemudian akan menuju dan menyebar ke bagian-bagian sel yang masih sehat untuk menginfeksi. Dan ini adalah daur lisogeniknya. Di mana daur lisogenik ini tahapan-tahapannya juga bagian dari daur litik. Jadi di sini sama-sama akan menginjeksi, namun di sini pada pembelahan sel aseluler secara lisogenik, di sini DNA virus tidak menghancurkan DNA sel inang, namun akan bergabung. Kemudian akan terjadi replikasi. Dan di sini merupakan bagian dari daur litik. Jadi di dalam daur lisogenik terdapat daur litik yang nantinya akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian pada slide ini merupakan suatu proses pembelahan sel prokariotik yang terjadi pada sel bakteri, di mana pembelahan ini terjadi secara cepat dan spontan dan cukup sederhana sekali. Proses ini disebut dengan reproduksi aseksual atau amitosis. Kemudian pada slide berikutnya terdapat video proses pembelahan sel secara meiosis dan amitosis. Di sini disajikan suatu contoh yaitu amoeba. Namun contoh lainnya selain amoeba juga terjadi pada paramecium. Nah, di sini nantinya sel amoeba ini akan menjadi dua, akan mereplikasi.